Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Perkenalkan, saya adalah salah satu pemuda desa dari Desa Sumberbuluh. Ya, kali ini saya mencoba membahas beberapa hal tentang seminggu yang lalu ada apa tentang kondisi di Desa Sumberbuluh tersebut. Sebelum jauh masuk ke sana, menginformasikan tadi malam ada pertandingan derby Manchester. Ini seputar bola sebentar. Manchester City melawan Manchester United. Seperti biasa, MU akhirnya dibantai 0-3 lewat gol Erling Haaland 2 dan Phil Foden. Sementara untuk di laga lain kemarin ada derby El Clasico antara Barcelona dengan Real Madrid, yang akhirnya Barcelona harus melawan kekalahan di kandangnya sendiri lewat golnya Ilkay Gundogan dan juga Jude Bellingham 2. Ini keren nih, Jude Bellingham 10 match 10 gol, jadi pembelian tersukses ini. Kemudian kita merambah ke intinya ini. Sebenarnya ini mau ngomongin tentang kondisi politik yang ada di desa. Soalnya di desa itu pasti ramai banget tentang, nah ini menjelang pemilihan pemilihan presiden dan DPR. Jadi ini para DPR itu berbondong-bondong membuat ya selebaran, poster, terus banner besar-besaran, dipajang-pajang, mencari suara. Nah, ini lebih tepatnya ini yang asik ini adalah di desa kami, khususnya kayaknya itu yang terjadi kekeringan itu di RT 7 dan RT 8. Kalau di RT 6 saya melihat masih ada sumber air. Kalau di RT lain mungkin beberapa ada yang kekeringan, tapi khususnya yang lumayan parah itu di RT 7 dan RT 8. Nah, ya nggak apa-apa. Maksudku kalau memang untuk kebaikan, misalnya air terus masuk ke desa kami, memberi bantuan terus, ya itu baik, nggak masalah. Yang penting kan niatnya manusia, bukan atas yang bela-bela partai juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi yang jelas yang masyarakat kita perlu tahu adalah kalian itu memilih pemimpin atau memilih seorang anggota DPR itu bukan karena kasihan. Satu, rasa kasihan itu nggak ada. Rasa kasihan itu harus, kalau kalian pengen mengasihani, ya udah ke anak yatim aja atau anak siapa, kaum duafa gitu, kita sumbangkan. Anggota DPR yang mau nyalon jelas-jelas dananya ada, ngapain kalian kasihani? Itu yang pertama, rasa kasihan. Terus karena ada hutang budi atau, nah ini nggak masalah ya, ini lebih ke personalitinya. Tapi misal ini udah menyumbangkan air, terus udah ada yang menyumbangkan makanan, terus ini ada yang menyumbangkan apa, terus kalian mau memilih itu, ya nggak masalah, itu satu nggak masalah. Tapi pemimpin itu nggak boleh dipilih berdasarkan rasa kasihan, itu satu. Itu pokoknya ya, kalau kalian memang milih ya udah pilih aja sekehendak kalian, karena pemilihan kita kan luber, jurdil, bebas gitu ya, langsung, jujur, bebas, adil. Nah, unsur-unsur ini harus lebih ditekankan. Jadi misal ini disclaimer dulu ya, ini tidak ada menyinggung pihak manapun, tapi saya riset dikit-dikit di warung kopi, dengar cerita dari bapak-bapak, terus dengar ini, wah ini asik ini kayaknya. Jadi soalnya dulu pas pemilihan desa itu sempat ada suara saya dengar suara kayak gini. Nah, semisal ketika rumahnya itu masuk di dalam gang dan jalannya ini adalah tangannya si A ini pendukungnya padi, yang belakang itu pendukungnya ketela. Semisal jalannya ditutup, gimana ini mau lewat mana ya kan? Hal itu jangan sampai terjadi. Itu tuh
masa pilihan karena beda pandangan pilihan itu rasa kemanusiaan dan rasa hati nuraninya itu hilang. Itu kan ciri-ciri ya udah nggak masuk dalam kategori manusia. Karena manusia itu yang membedakan manusia dengan hewan, manusia itu sama-sama punya insting dan hewan juga punya insting, adalah cara berpikirnya, cara berlogikanya. Hewan nggak punya cara berlogika dan cara berpikir. Nah makanya ini menghimbau para, ya bukan menghimbau para masyarakat ya, ya intinya ketika kalian memilih, walaupun kalian sudah ada kontak, ya udah pilih aja nggak apa-apa. Yang penting itu jangan mengaruh-ngaruh pilihannya orang. Menurutmu pilihan ini benar, tapi menurut orang belum tentu. Soalnya yaitu ada latar belakang beda, terus ada hubungan apa kan. Kalau misalnya ada hubungan darah terus ini misal milih ya nggak masalah. Ya kalian jangan menghalang-halangi pilihan ini. Ngapain kalian menghalang-halangi pilihan ini dengan mengompor-ngompor ya. Nah soalnya saya bikin video ini karena satu ya, masyarakat desa ini gampang banget dipecah belah. Ini barat Belanda masuk ke ini desa ini dijajah lagi kita. Politik divided impera itu udah masuk beberapa dalam penjajahan Belanda. Nah itu masa kita mau mengulanginya lagi? Semisal ada yang adu domba ini, dan kalian pasti nggak sadar yang namanya adu domba, yang pihak satu pasti nggak sadar bagaimana cara mengalahkan pihak ini. Nah yang atasnya itu tepuk-tepuk. Nah itu yang tidak kalian sadari. Misalnya saya pilihan ini, misalnya kita nggak usah sebut partai, kita pilih biru, terus ini pilih kuning. Nah bagaimana yang hijau ini masuk, terus yang kuning ini pendukungnya merasa direbut oleh si hijau. Makanya yang kayak bukan anggota partai, tapi kayak yang dimintain tolong para kader-kadernya ibaratnya. Ini pendukungku kok kamu rebutin kok gini-gini, sampai kayak gitu. Terus apa namanya, enggak ini nggak merasa ini, tapi ini milih pilihan hati dari sudut nurani lah. Nah terus endingnya ini kak, kamu ngasih uang berapa, kamu punya utang berapa. Nah ini juga buat masyarakat, kalau kalian sudah menerima uang, misalnya kan kita money politik boleh ya kalau di KPU sekarang. Kalau kamu menerima uang satu, jika kamu mau menerima uang itu lagi, kalian harus konfirmasi, nggak usah marah. Buat apa sih uang berapa ratus ribu itu untuk berapa pilihan lagi? Mungkin itu hanya sesaat. Enggak ini banget lah. Kalian masih ada bisa buat cari kerja gitu. Apa? Nah, ini saya tengahkan itu. Oke, kalian ini istilahnya itu fanatik banget pada pilihan ini, pada anggota DPR ini, sehingga kalian melupakan beberapa asas-asas kemanusiaan dan hati nurani, sehingga gampang banget dikompor-kompori. Nah padahal paling apa toh kalian cuma dapat apa toh, ketika dia menang kalian bakal diundang di meja makan gedung DPRD kan. Enggak, ngapain mentok-mentok ini dikei rokok satu bungkus, kalau enggak ya satu slot. Terus apa lah yang semisal kalian punya keluarga yang misal ada musibah apa sing tileki sapa pertama tetep tonggo, bakal DPR iki bakal tilek ya gak mungkin lah, nek kecuali punya hubungan spesial atau apa. Maksudnya jangan terlalu fanatisme yang berlebihan sehingga mematikan rasa hati nurani ini. Mungkin itu sih dari saya. Dan beberapa hal saya sempat menonton video, ya mengikutilah video dari Ferry Irawanti, yaitu seorang dia lulusan STAN yang kerja di
PNS tapi dia akhirnya resign. Dia PNS tapi resign, bukan itu poinnya sebenarnya, tapi dia lebih mengikuti cara pola berpikirnya dia sebenarnya. Nah ini yang memicu saya buat bikin video seperti ini. Jadi dan ini yang saya suka adalah ini masalah tentang judi slot. Oke, jadi teman-teman mending buat para pemuda, orang tua atau apa, ini dengerin, aku berani taruhan aja sih, enggak taruhan, gini aja. Kalian main judi misal slot itu tuh sebenarnya ada dihitung sistem apa yang masuk. Jadi itu kemenangan berapa, terus yang menentuin berapa, kamu kalahnya berapa, itu udah ada presentasinya, itu udah ada database-nya. Dan ini kalian nggak tahu, semakin kalian kalah banyak semakin tertantang. Nah itu sebenarnya udah terjerumus, psikis kalian itu udah dimainkan. Nggak bisa, mending kalian teman-teman berhenti, stop untuk judi dari sekarang. Karena apa? Selain merugikan Indonesia, kamu merugikan Indonesia karena apa? Ini uangnya ini bukan misal aku punya uang 150 lah buat depo 100, nah deponya kemana? Ini ke luar negeri, ke aset, ke negara-negara yang jauh lebih maju. Nah kenapa yang negara maju itu ada situs judinya, terus ada ini? Ya karena mereka masyarakatnya pinter dan sasarannya adalah masyarakat bodoh ini yang ada di sekitaran kita ini, yang gampang diracuni, yang gampang dimasuki. Wah ini menjanjikan keuangan, nggak ada namanya judi, nggak ada namanya kayak ini. Kita bicara tentang slot ya. Nah terus apa, perputaran uang di ekonomi ini itu nggak ada. Ini yang menyebabkan resesi, yang akhirnya sampai berapa triliun itu Indonesia mengalami resesi. Terus ini kalau teman-teman kalian atau bapak kalian atau siapa itu yang masih judi, saya dengan keras mending stop aja dari sekarang, daripada sebelum sertifikat rumah kejubuhan, BPKB mobil, BPKB motor. Dan parahnya ketika kalian udah nggak diberi kemana, ya udah stop, nggak usah berutang ke temen terus sehingga kalian main lagi. Ini bisa jadi, itu nggak ada teman-teman. Ini nggak maksud disclaimer ya, ini buat tidak menyindir siapa-siapa, tapi kayaknya aku tertarik banget buat bikin konten larangan judi ini ya karena dari YouTube-nya Ferry itu ada penjelasan secara lengkap. Nah mungkin teman-teman ini lebih saya bahasakan kembali ke masyarakat khususnya di desa Sumurwule ini. Jadi stop judi online yang tidak ada hasilnya. Kalian diberi awal kemenangan itu tuh udah ada rumusnya ya. Sehingga aku penasarannya kenapa ya kok bisa bikin candu ya? Karena menang itu nggak seberapa. Dan rata-rata pemain judi online ini adalah kelas menengah ke bawah, nggak ada orang kelas menengah ke atas. Mending buat bisnisnya apa, mending dia investasi kemana gitu. Aku nggak bilang bahwa investasi itu baik atau apa. Nah tapi yang saya tahu masyarakat menengah ke atas pasti ada bolanya sendiri, dia nggak bakal terhasut buat main judi online abal-abal ini. Dan ini buat para influencer ini yang yang mempromosikan judi online. Wah stop deh kalian, itu bukan cuma itu membodohkan itu. Iya kalian terkenal, kalian dapat endorse, dapat uang, kan saya cari uang kan bisa dapat endorse dari yang lain, bukan dari hal judi atau dan yang lain. Itu soalnya nanti kalau yang melihat itu anak-anak kecil, gimana kita mengedukasinya? Ya ini ada tersendiri ya, peran orang tua itu harus gimana, cara mendidik anak itu gimana. Dan anehnya pemerintah kita, orang yang mau promosikan judi online itu malah jadi duta judi. Nah, itu parahnya.
kenapa ya bisa seperti itu? Lu bisa jadi duta judi Indonesia. Fungsinya duta itu apa sih? Saya tahunya duta Sheila on Seven udah itu. Dan sekarang jalan-jalan ke Premier League, ke Arsenal, ke Chelsea, tadi kayaknya belum pulang. Saya berani ngomong kayak gini karena mereka tindakan yang dilakukan itu salah dan menyalahi undang-undang. Saya nggak apa-apa, saya keluar dari keluarga yang bisa-bisa aja. Tapi saya bersyukur ibu saya kerja keras buat menyekolahkan saya, dan saya diberi pikiran dan buat mengedukasi teman-teman ini supaya tidak tergerus ini. Pokoknya itu teman-teman, intinya pada ini adalah jangan, yang pertama tentang politik itu jangan sampai terfanatikan sehingga kalian melupakan cara memanusiakan manusia dan hati nurani kalian. Terus yang kedua ini adalah teman-teman yang judi online harus stop. Itu pesan saya. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini. Nanti besok-besok lagi tonton video saya selanjutnya.